Halo Kisanak, selamat datang di Kanafinza, tempatnya konten seru dan penuh kejutan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini, tiap video selalu ada yang baru untuk kamu. Inilah kisah kelam TKW asal Sumatera. Di sebuah desa yang sepi di lereng Bukit Barisan, Sumatera Barat, senja turun dengan lambat, membalut langit dengan warna jingga pucat. Suara azan maghrib dari surau kecil bergema lembut di antara pepohonan durian yang mulai gugur. Di rumah panggung kayu yang catnya mulai pudar, seorang ibu bernama Makrini duduk di ambang pintu, memandang foto anak gadisnya, Rizka, yang baru 2 minggu lalu berangkat ke luar negeri. Ia masih mengingat betul ciuman terakhir di kening dan senyum yang tampak meyakinkan, meski ada air mata yang disembunyikan di balik ransel penuh harapan. Rizka adalah anak kedua dari 4 bersaudara, baru berusia 18 tahun. Setelah tamat SMA, ia tak mampu melanjutkan kuliah karena ekonomi keluarga yang terjepit. Lalu datanglah seorang perempuan rapi, berjilbab, bersepatu hak, memperkenalkan diri sebagai Bu Leni dari PT Sinar Dunia Karya. Ia menjanjikan pekerjaan ringan di Kamboja, menjaga rumah orang kaya, tinggal nyaman, dan gaji 12 juta per bulan. Tak perlu repot bikin paspor, semua diurus. Gratis. Asal mau cepat berangkat, katanya sambil menyerahkan brosur berwarna cerah dengan gambar bendera asing dan gedung-gedung tinggi. Makrini, seperti para ibu lainnya di kampung itu, tak pernah mendengar apa-apa tentang Kamboja. Tapi suara Bu Leni terdengar seperti malaikat, dan janji itu seperti angin surga yang menyejukkan dada. Apalagi, tetangga mereka, Uni Mariam, anaknya juga sudah berangkat bulan lalu dan katanya baik-baik saja, meski belum bisa menghubungi karena masih proses kerja dan belum pegang HP. Di malam sebelum keberangkatan, Rizka menulis surat kecil. Mak, nanti kalau Rizka sudah terima gaji pertama, kita perbaiki rumah ya. Biar Mak bisa tidur tanpa bocor waktu hujan. Tapi 2 minggu telah berlalu. Lalu menjadi 3. Kemudian 4. Nomor telepon Rizka tak lagi aktif. Nomor Bu Leni tak bisa dihubungi. PT Sinar Dunia Karya tak punya kantor tetap, ternyata hanya numpang di ruko kosong. Ketika Makrini dan beberapa keluarga lain mendatangi kantor kecamatan, hanya dapat jawaban bahwa itu bukan wewenang mereka. Laporan ke kepolisian pun seperti ditelan lemari arsip berdebu. Desa itu kembali sepi, tapi kini dihuni sunyi yang menusuk, suara doa, harapan, dan kecemasan. Di malam yang lain, di surau yang hanya diterangi lampu minyak, Makrini menangis diam-diam di sajadah usang. Di sampingnya, ada Mak Ijah yang anaknya juga hilang kabar. Mereka seperti saudari sepenanggungan, saling berdoa dan menunggu kabar dari negeri yang bahkan tak mereka tahu bentuk peta dan bahasanya. Nama-nama seperti Phnom Penh, Siem Reap, atau Poipet tak ada dalam pelajaran SD mereka. Yang mereka tahu hanya satu, anak-anak mereka ada di sana. Entah di mana. Entah masih hidup atau tidak. Sementara itu, seorang jurnalis muda dari Padang, Murni, mendengar kabar itu dari pamannya yang kebetulan kepala dusun. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Terlalu banyak perempuan yang hilang dalam diam. Terlalu banyak air mata tanpa berita. Ia mulai menyusun catatan kecil, memotret dokumen-dokumen, mendengar cerita-cerita samar dari para ibu. Di hatinya tumbuh keyakinan bahwa ini bukan sekadar kelalaian. Ini kejahatan. Murni tak tahu bahwa langkah pertamanya malam itu, mengklik folder bernama Rizka dan lainnya, akan menjadi permulaan dari pengungkapan sindikat gelap yang selama ini bersembunyi di balik janji-janji dari seberang laut. Dan di balik janji itu, ada peti dingin menanti. Langit Padang mendung sejak pagi,
seolah turut menanggung berat di dada Murni. Di layar laptopnya yang penuh coretan digital, wajah-wajah para perempuan muda dari desa itu tersusun rapi. Ia memberi judul pada folder itu, "Anak-anak yang tak pulang." Semuanya punya pola sama, berangkat lewat agen tak resmi, dijanjikan kerja ringan di luar negeri, lalu hilang tanpa kabar. 6 nama sudah terdata. Semua dari wilayah Sumatera Barat, semua perempuan, semua dari keluarga sederhana. Murni, 24 tahun, wartawan lepas yang terbiasa meliput isu sosial, kali ini merasa berbeda. Kasus ini bukan hanya soal berita, ini soal keluarga. Salah satu korban, Nanda, adalah adik sepupu yang dulu sering tidur bersamanya ketika lebaran. Nanda adalah gadis ceria yang tak pernah berhenti bermimpi, dan kini seolah menguap dari dunia. Dalam benaknya, Murni tahu sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Ia mencoba mendatangi kantor dinas tenaga kerja kota. Pegawai berjilbab abu-abu di balik meja hanya menanggapi dengan senyum sopan dan ucapan lelah, "Banyak kok, Mbak, yang kerja ke luar negeri." Biasanya hilang kabar karena sinyal. Saat Murni minta data agen resmi, ia dilempar ke instansi lain. Ketika ia bertanya apakah ada laporan kehilangan massal, si pegawai malah merapikan map dan berbisik, "Jangan terlalu banyak nanya, nanti dikira cari masalah." Malam harinya, Murni menghubungi rekan lamanya di LSM Migran Amanah. Dari situ, ia mendapat informasi penting. Ada lonjakan pengiriman tenaga kerja ilegal ke Kamboja selama 6 bulan terakhir, dan banyak di antaranya menggunakan jalur laut via pelabuhan kecil di Riau. Beberapa korban sebelumnya ditemukan terlantar di Bangkok dan Saigon. Semuanya dimulai dari janji manis yang sama, kerja mudah, gaji besar, tak perlu repot. Di tengah penelusuran, Murni bertemu dengan seorang mantan TKW bernama Salma yang pernah hampir diberangkatkan ke Kamboja, namun kabur setelah mendengar percakapan perekrut yang menyebut kata jual dan stok. Salma menggambarkan rumah penampungan seperti kandang manusia, sempit, dijaga laki-laki bersenjata, dan dipenuhi perempuan muda yang wajahnya selalu pucat karena kelaparan. Tapi polisi menolak laporan Salma karena tidak ada bukti fisik. Murni mulai menulis artikel berseri di blog pribadinya dengan tajuk "Jalan Sunyi Menuju Neraka". Ia tahu mungkin tak akan dibaca banyak orang, tapi ia berharap satu tulisan saja bisa membuat suara para ibu terdengar. Di balik setiap nama yang hilang, ada rumah yang kehilangan tawa, ada ibu yang kehilangan harapan, dan ada negara yang kehilangan tanggung jawab. Dan pada suatu pagi, ponsel Murni berdering. Nomor luar negeri. Suara di seberang terdengar panik. "Kamu wartawan yang tulis soal perempuan Sumatera hilang?" tanya si penelepon dengan logat campuran Melayu dan Khmer. "Saya sopir pembersih di Phnom Penh. Ada yang harus kamu tahu. Saya temukan mayat hidup dalam freezer." Di sebuah sudut kota Phnom Penh yang nyaris tak tersentuh turis, terdapat rumah besar bercat putih kusam, tertutup pagar besi tinggi dan kamera pengawas yang tersembunyi di balik pohon palem kering. Dari luar, rumah itu tampak seperti milik pengusaha kaya yang menyukai ketenangan. Tapi bagi Somnang, sopir pembersih asal Battambang, rumah itu seperti penjara. Ia ditugaskan membersihkan halaman tiap 2 minggu sekali. Tak pernah masuk ke dalam sampai pagi itu. Ketika pemilik rumah tak juga muncul untuk memberi instruksi, dan pagar terbuka separuh, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia masuk perlahan. Suara mesin freezer besar di sudut dapur mengaum konstan, membuat bulu kuduk berdiri. Hidungnya mencium aroma tajam, seperti daging busuk yang dipaksakan agar tak membusuk. Saat ia mendekat, kakinya terpeleset cairan dingin di lantai. Ia membuka pintu freezer.
Jeritan tertahan memenuhi tenggorokannya. Di dalam sana, bertumpuk tubuh perempuan muda, tak bergerak, pucat, sebagian hanya mengenakan pakaian dalam lusuh. Namun mata salah satu dari mereka bergerak. Perlahan. Pandangannya kosong tapi hidup. Dengan sisa tenaga, perempuan itu berbisik lirih, "Indonesia, tolong." Somnang gemetar. Ia segera menutup freezer, memutar tubuh, lalu muntah di wastafel dapur. Ia tahu ini bukan hal yang bisa dilaporkan ke polisi begitu saja. Di Kamboja, uang bisa menutup segala bentuk keadilan. Tapi sesuatu dalam dirinya menuntut keadilan bagi para gadis beku itu. Ia mencari artikel yang sempat dibacanya tentang perempuan Sumatera yang hilang. Ia menemukan nama Murni. Ia menghubunginya. Ia tahu risikonya. Sementara itu, Murni yang menerima panggilan itu merasa tubuhnya lumpuh sesaat. Di seberang lautan, bukti terbesar telah muncul. Ia tak bisa hanya duduk diam. Malam itu juga, ia menghubungi seorang kenalannya di Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Seorang staf muda bernama Farhan menyambut cerita itu dengan keterkejutan yang dalam. Kalau ini benar, ini bisa jadi skandal internasional, ucapnya. Namun, Farhan memperingatkan bahwa langkah mereka harus sangat hati-hati. Rumah itu mungkin milik jaringan besar yang punya hubungan dengan oknum aparat lokal. Bila salah langkah, nyawa para korban yang masih hidup bisa hilang selamanya. Murni merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak hanya memegang cerita, ia memegang waktu yang bisa menyelamatkan atau membinasakan. Di malam yang sunyi itu, ketika Murni menatap layar laptopnya, ia menulis satu kalimat pembuka artikel baru. Di sebuah rumah yang membisu, suara perempuan-perempuan beku meminta dunia untuk mendengar. Di sebuah ruko kecil yang tampak biasa di bilangan Dumai, sebuah agen tenaga kerja luar negeri bernama PT Lintas Harapan berdiri megah di atas kebohongan. Di depan, terpajang foto-foto para TKW tersenyum bersama keluarga baru mereka di luar negeri. Di dalam, kantor itu menyimpan rahasia kotor, visa palsu, paspor duplikat, dan daftar panjang nama perempuan yang tak pernah kembali. Murni, yang mendapat informasi dari Farhan di Kamboja, mulai menelusuri nama perusahaan itu. Ia menemukan bahwa PT Lintas Harapan hanya satu dari 5 perusahaan cangkang yang memiliki alamat sama, dengan pemilik berbeda namun menggunakan nomor telepon dan staf yang sama. Lebih mencurigakan lagi, perusahaan ini terdaftar sebagai agen resmi, lengkap dengan izin dari kementerian. Namun, dari penelusuran lebih dalam, beberapa stempel dan tanda tangan yang digunakan ternyata adalah hasil pemalsuan digital. Mereka bergerak rapi, memanfaatkan jalur perekrutan dari desa-desa terpencil, menjanjikan pelatihan singkat di Medan atau Pekanbaru, lalu dikirim lewat jalur belakang ke luar negeri. Perempuan-perempuan itu tidak pernah melalui proses resmi di bandara, melainkan dibawa lewat jalur laut ke Malaysia, lalu diselundupkan ke Kamboja melalui darat. Di setiap titik transit, mereka dijual lagi, bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai komoditas yang bisa digunakan. Murni berhasil mewawancarai seorang mantan perekrut tingkat bawah bernama Iwan, yang kini hidup bersembunyi. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Iwan bercerita, awalnya cuma diminta cari anak muda yang mau kerja ke luar negeri. Dikasih komisi 1 juta per orang. Lama-lama, saya sadar mereka nggak sampai ke tempat kerja. Ada yang saya kenal sendiri, hilang tanpa jejak. Ketika Murni bertanya kenapa ia berhenti, Iwan menjawab pelan, karena satu dari mereka, adik saya sendiri. Dokumen yang dikumpulkan Murni dan Farhan mulai membentuk mosaik. Jaringan ini dikendalikan oleh seorang pengusaha keturunan yang dikenal sebagai Tuan K. Nama aslinya sulit dilacak,
Namun ia disebut-sebut memiliki pabrik tekstil, gudang logistik, dan bisnis properti di Asia Tenggara. Rumah yang ditemukan Somnang, yang menjadi tempat penyimpanan tubuh-tubuh beku, adalah salah satu dari banyak rumah singgah milik jaringan Tuan K. Rumah itu hanya gudang transit. Namun mengungkap nama besar seperti Tuan K bukan perkara mudah. Ada terlalu banyak uang yang mengalir ke banyak pihak. Polisi lokal yang diberitahu tentang rumah freezer itu hanya memberikan balasan singkat, "Kami akan selidiki." Tapi hingga hari ketiga, rumah itu masih utuh, dan para korban belum juga dievakuasi. Waktu terasa menipis. Nyawa bisa padam kapan saja. Dengan semua fakta di tangan, Murni sadar bahwa cerita ini tak cukup hanya menjadi artikel blog. Ini harus menjadi ledakan. Ia mulai menghubungi media nasional, aktivis HAM, dan organisasi internasional. Ia tak peduli jika namanya masuk daftar incaran. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana agar suara perempuan-perempuan beku itu bisa mengguncang dunia yang selama ini pura-pura tuli. Gelap. Hening. Dingin yang tidak hanya menggigit kulit, tapi menembus tulang dan menusuk jiwa. Di dalam freezer itu, waktu berhenti. Cahaya hanya datang dari celah kecil di atas pintu, redup, seperti harapan yang nyaris padam. Mereka berbaring tak bergerak, bukan karena tak ingin, tetapi karena tubuh mereka terlalu lemah bahkan untuk menangis. Hanya satu hal yang masih hidup, ingatan. Laila, gadis 19 tahun dari Padang, memejamkan mata dan memanggil wajah ibunya. Di benaknya, ia sedang duduk di dapur rumah kayu mereka, mencicipi gulai ikan sambil mendengar ibu melantunkan ayat-ayat pendek sebelum maghrib. Tapi kenyataan menamparnya cepat. Ia tak bisa lagi merasakan hangat nasi, hanya besi dingin yang menempel di kulit punggungnya. Mulutnya kering. Lidahnya kaku. Tapi ia masih hidup. Dan itu menyakitkan. Di sebelahnya, Fitri tak bergerak. Sudah 2 hari. Mungkin 3. Tak ada jam di dalam lemari kematian ini. Mereka hanya tahu waktu dari rasa lapar dan dingin yang semakin menumpuk. Fitri adalah yang paling ceria di antara mereka. Dulu, saat pertama dibawa ke rumah itu, ia masih sempat menyanyikan lagu Minang pelan-pelan untuk menghibur. Tapi kini, suara itu telah hilang. Yang tersisa hanya gema, samar, seperti hantu yang enggan pergi. Mereka semua datang karena mimpi. Mimpi sederhana, membantu orang tua, membeli tanah, menyekolahkan adik, atau sekadar menabung untuk masa depan. Tapi mimpi itu dijebak dalam brosur palsu, ditelan oleh pesawat tanpa tiket resmi, dan dibekukan bersama napas mereka. Beberapa dari mereka sempat mencoba kabur. Sekali, Sari mencoba memukul dinding dengan loyang aluminium. Hasilnya, pipinya lebam, dan sejak itu, makanan tak lagi datang setiap hari. Tiap malam, mereka menggigil bersama. Tak ada selimut, hanya tubuh satu sama lain. Yang lebih kuat memeluk yang lemah. Mereka tak lagi malu, tak lagi takut. Yang ada hanya rasa, ingin hidup. Ingin pulang. 1 hari, 1 malam, 1 nafas, semuanya menjadi harga mahal yang harus mereka bayar hanya karena ingin bekerja. Laila kadang masih bernyanyi. Bukan dengan suara, tapi dalam hati. Lagu yang sama dengan yang dinyanyikan Fitri dulu. Lagu tentang pulang. Tentang sawah yang menguning. Tentang sungai kecil dan angin sore. Lagu itu membuatnya bertahan. Lagu itu adalah perlawanan diam dari perempuan yang tubuhnya dipaksa beku, tapi jiwanya tetap menyala. Dan ketika pintu freezer itu terbuka tiba-tiba, dan cahaya besar menyorot masuk,
Laila sempat berpikir ia telah mati dan bertemu malaikat. Tapi sosok itu bukan malaikat. Ia seorang pria Kamboja dengan wajah panik. Dan saat pria itu berbisik, "Indonesia, tolong." Laila tahu nyanyiannya telah didengar. Dan ia belum selesai bernyanyi. Di Jakarta, berita tentang perempuan-perempuan Indonesia yang ditemukan di dalam freezer rumah penampungan ilegal di Kamboja menjadi ledakan nasional. Judul-judul media online menyebar cepat, TKW ditemukan membeku, masih hidup, jaringan perdagangan manusia terbongkar, Kamboja, Indonesia, dan keheningan beracun. Masyarakat gempar. LSM HAM turun ke jalan. Tapi di gedung tinggi Kementerian Luar Negeri, semua masih sunyi. Terlalu sunyi. Di ruang rapat darurat, para pejabat bicara dengan bahasa datar. Kata-kata seperti verifikasi, klarifikasi, dan koordinasi lintas batas digunakan untuk menenangkan situasi. Namun, suara rakyat tak bisa dibungkam. Tagar "Selamatkan Mereka" menjadi trending. Video Laila saat ditanduk keluar dari freezer, lemah tapi masih berdoa dalam bahasa Minang, berputar di semua saluran berita, membuat hati siapapun mencair. Semua menuntut hal yang sama, tindakan nyata. Murni, kini didampingi organisasi internasional anti perdagangan manusia, diundang ke rapat terbatas di DPR. Ia datang bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai saksi. Suaranya tak bergetar ketika berkata, jika pemerintah terus lambat, akan lebih banyak Laila yang dibekukan. Dan es tidak mencair dengan pidato. Ucapannya menampar ruang sidang yang selama ini hanya dipenuhi debat anggaran dan pernyataan formal. Sementara itu, di Kamboja, Farhan dan Somnang dipanggil oleh polisi imigrasi. Mereka diinterogasi, diminta untuk tidak membocorkan terlalu banyak ke media. Tapi Farhan menolak diam. Ia sudah terlalu jauh masuk dalam lumpur ini. Ia tahu lokasi rumah penampungan lainnya, dan ia tahu para korban lainnya yang masih hilang. Ia menghubungi jurnalis internasional. Kebenaran harus diteriakkan, meski dengan risiko dibungkam. Tuan K, otak jaringan ini masih buron. Namun desakan internasional mulai mempersempit ruang geraknya. Interpol ikut turun tangan, dan nama-nama perusahaan cangkang yang terafiliasi dengannya mulai diblokir satu persatu. Tapi kekuatan uang belum menyerah. Ada kabar bahwa ia sedang menyuap petinggi keamanan untuk kabur ke negara ketiga. Waktu semakin mepet. Keadilan bisa kembali beku. Di tengah ketegangan, Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh mulai bergerak. Tim evakuasi dikirim. Tapi dengan prosedur yang lambat, visa yang tertahan, dan korban yang harus diobservasi dahulu, Laila dan kawan-kawan hanya bisa menunggu. Di ruang karantina, tubuh mereka dipulihkan, namun luka batin masih membekas. Laila menulis di kertas kecil, "Tolong bilang pada ibu, aku tidak mati. Aku sedang berjuang pulang." Dan pada suatu malam, di depan layar kaca di rumah sederhana di Sumatera Barat, seorang ibu menangis. Ia memegang foto buram anak gadisnya. Di layar televisi, wajah Laila tersenyum samar, dibalut selimut, dikelilingi dokter dan relawan. Ia tak bicara. Tapi bibirnya tampak membentuk satu kata. Pulang. Peta yang dibentangkan di atas meja kayu tua itu penuh coretan. Farhan menunjuk satu titik merah, lalu satu lagi. Ini rumah seperti yang kita temukan dulu. Polanya sama. Pemilik fiktif. Tidak ada laporan aktivitas. Tapi ada laporan suara tangis dari warga sekitar. Somnang mengangguk, wajahnya tegang.
Mereka sedang berada di sebuah warung kopi tua di luar Phnom Penh, ditemani dua polisi muda yang diam-diam bersedia membantu, meski ancaman skors dan mutasi membayangi mereka. Dengan panduan samar dari seorang warga yang pernah bekerja membersihkan rumah-rumah tersebut, mereka menyusup ke daerah yang disebut Lorong Mati. Sebuah jalan sempit dengan rumah-rumah tinggi berjeruji, sunyi, dan tampak ditinggalkan. Tapi tidak. Saat malam datang, bayangan orang terlihat berpindah. Senter-senter kecil muncul sesekali. Dan suara rintihan, seperti dari dalam tanah, kadang terdengar jika udara cukup hening. Di rumah pertama, mereka menemukan ruangan bawah tanah. Pintu masuknya ditutup rak buku. Saat digeser, bau tajam menusuk hidung. 3 tubuh perempuan ditemukan di dalam kotak pendingin besar, membeku bersama koper dan paspor mereka. Tidak ada nyawa tersisa. Di dinding, tertempel poster lama bertuliskan, "Kerja di Korea. Gaji 15 juta. Dijamin berangkat." Salah satu polisi muda muntah di tempat. Kabar itu sampai ke Jakarta, tapi hanya dalam bentuk laporan rahasia. Pemerintah tidak ingin kegemparan publik meningkat. Namun Farhan, yang tidak ingin tragedi ini dikubur diam-diam, mengirimkan bukti-bukti itu ke Murni. Ia tahu, dengan tangan media dan kekuatan rakyat, kebenaran bisa lebih kuat dari sensor. Esoknya, headline koran berbunyi, "Korban bertambah. Kota hantu penuh mayat TKW." Somnang, yang awalnya hanya penerjemah, kini ikut menyelam lebih dalam. Ia menemukan bahwa rumah-rumah itu terhubung dengan sebuah yayasan palsu di Thailand dan Malaysia. Nama Tuan K muncul lagi, kali ini dalam bentuk tanda tangan di dokumen ekspor barang beku. Farhan terdiam. Bagi mereka, mereka bukan manusia. Hanya barang kiriman. Matanya merah. Di tengah misi pencarian berikutnya, salah satu rumah meledak sebelum sempat diselidiki. Bom rakitan diduga dipasang untuk menghilangkan jejak. 1 polisi lokal terluka. Mereka tahu, mereka sedang menginjak sarang naga. Tapi pilihan mereka hanya 2, terus maju, atau membiarkan perempuan-perempuan itu terkubur dalam diam dan dingin. Malam itu, di kota kecil yang tak tercantum dalam peta wisata Kamboja, suara adzan berkumandang pelan dari ponsel Farhan. Ia menatap ke langit gelap, lalu menunduk. Untuk mereka yang tak bisa pulang, setidaknya kita berikan keadilan. Meski hanya batu nisan dan nama yang tak lengkap. Di ruang sidang pengadilan Phnom Penh, suhu ruangan terlalu dingin bagi tubuh-tubuh yang pernah membeku. Laila duduk di kursi saksi, tangannya gemetar meski telah diselimuti 2 lapis kain. Di seberangnya, duduk seorang pria berbadan besar dengan mata kosong, mantan penjaga rumah penampungan yang tertangkap lebih dulu. Ia tidak bicara banyak, hanya menunduk. Tapi setiap tatapannya pada Laila adalah pisau. Jaksa penuntut, didampingi tim dari Lembaga HAM Internasional, memutar video rekaman penyelamatan. Isak tangis terdengar dari pengunjung sidang. Namun di barisan belakang, seorang lelaki berjas biru mengamati dengan wajah datar. Itu bukan Tuan K, tapi pengacaranya yang dikenal sebagai perusak bukti andal dari Singapura. Ia menyodorkan bukti-bukti, pekerjaan legal, kontrak palsu, dan pernyataan yang katanya ditandatangani secara sukarela. Di luar gedung, massa mulai berkumpul. Mahasiswa Indonesia di Kamboja bergabung dengan aktivis lokal, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak membeku untuk dibungkam." Sementara itu, Farhan dan Somnang tak bisa masuk. Nama mereka diblokir dari daftar pengunjung karena alasan keamanan. Tapi mereka tetap memantau dari luar,
siap mengirimkan dokumen tambahan ke jurnalis internasional jika bukti mulai hilang dari persidangan. Murni mendapat pesan ancaman melalui email, berhenti menulis. Atau mayat berikutnya adalah kau. Tapi ia tidak berhenti. Ia justru membuat laporan eksklusif berjudul Asia Membunuh, Darah yang Menyuarakan. Laporan itu diterbitkan serentak di 3 negara. Kebenaran, baginya, lebih penting dari rasa takut. Sidang berlanjut selama berhari-hari. Beberapa korban yang selamat memberikan kesaksian. Ada yang suara parau, ada yang menangis tak berhenti. Tapi semua menyampaikan satu hal. Mereka dijanjikan kerja, tapi dikurung, dipukuli, dibekukan, dan dijual. Pengacara Tuan K menertawakan sebagian dari mereka, menyebutnya emosi tidak relevan dengan data hukum. Tapi hakim mulai mencatat sesuatu. Retakan kecil mulai muncul di dinding kebohongan. Saat akhirnya nama Tuan K disebut di persidangan secara resmi, ketegangan meningkat. Ia tidak hadir. Tapi surat perintah internasional dikeluarkan. Ia sekarang buronan resmi. Namun kabar beredar, ia telah melarikan diri ke negara tanpa perjanjian ekstradisi. Satu persatu tokoh di bawahnya mulai ditangkap. Tapi akar dari semua ini masih lepas, masih bebas. Laila, setelah memberi kesaksian terakhirnya, menoleh ke arah kursi kosong Tuan K. Ia tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Ia hanya berkata dalam bahasa Indonesia, perlahan tapi pasti, kalau engkau merasa menang hari ini, ingat, salju bisa mencair. Dan kebenaran akan datang seperti musim semi. Pagi itu, Laila berdiri di depan jendela besar rumah perlindungan. Matahari terbit perlahan, menyinari daun-daun yang menggigil. Musim panas sudah tiba di Chiang Mai, namun udara pagi tetap dingin, seakan dunia masih mempertahankan sisa-sisa kedinginan dari masa lalu. Laila menarik napas dalam-dalam, mengingat semua yang telah dilaluinya. Begitu banyak air mata, begitu banyak kenangan yang membekukan tubuhnya, namun ia merasa kini lebih hidup dari sebelumnya. Di sisi lain, Murni berdiri di podium di tengah sebuah seminar internasional tentang perdagangan manusia. Ia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, tidak lagi hanya sebagai wartawan, tapi sebagai seorang aktivis yang tak akan berhenti memperjuangkan keadilan. Di balik setiap angka, ada hidup yang harus dihargai. Di balik setiap perdagangan, ada wanita yang ingin mencari hidup lebih baik, bukan untuk menjadi korban, katanya dengan mata yang menatap tajam para hadirin. Farhan, yang kini aktif mengelola sebuah lembaga yang mendukung pemulihan korban, mengingatkan bahwa perjuangan masih panjang. Di depan kelompok muda-mudi yang tergabung dalam program pelatihan dan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia, ia berkata, keberanian tidak datang dari ketakutan yang hilang, tetapi dari keteguhan untuk terus berdiri meski dunia mencoba menghancurkan kita. Mungkin perjuangan mereka sudah membuat sedikit perubahan, tapi mereka tahu, dunia ini masih membutuhkan lebih banyak pengorbanan dan kerja keras. Somnang, yang memutuskan untuk tetap tinggal di Kamboja, mengawasi program pemulihan bagi perempuan-perempuan yang baru datang, sambil mendirikan rumah perlindungan yang dikelola bersama komunitas lokal. Hari itu, ia menerima berita bahwa pemerintah Kamboja telah menetapkan sebuah kebijakan baru untuk memperketat pengawasan terhadap agen pekerja migran ilegal. Meski langkah ini kecil, ia tahu ini adalah awal dari perubahan besar. Langit yang semula suram kini tampak lebih cerah, bahkan di Kamboja. Di rumah perlindungan, Laila dan teman-temannya mempersiapkan sebuah pameran seni bertema Suara yang Tak Pernah Mati, yang akan diadakan di beberapa galeri seni internasional. Lukisan, patung, dan tulisan mereka,
Semua terinspirasi dari kisah mereka yang dibekukan dalam penderitaan. Pameran ini bukan hanya untuk menunjukkan keberanian mereka, tetapi juga untuk mengingatkan dunia bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dan dihargai. Hari itu, ketika pengunjung pertama kali memasuki ruang pameran, mereka disambut oleh sebuah lukisan besar, gambar seorang perempuan yang berdiri di tengah hujan es, namun dikelilingi oleh cahaya yang hangat. Laila menatap lukisan itu dengan penuh haru. Di setiap goresan kuasnya, ia melihat perjalanan hidupnya, dari yang terkurung dalam kegelapan hingga akhirnya menemukan cahaya. Lukisan itu bukan hanya miliknya, tapi milik semua korban yang tak pernah menyerah. Ketika malam tiba dan pameran selesai, Laila berdiri di depan pintu, menatap langit yang penuh bintang. Ia tersenyum, kali ini dengan penuh kedamaian. Musim telah berubah, es yang membekukan tubuhnya perlahan mencair, dan suara-suara mereka yang pernah tertindas kini bergema keras di seluruh dunia. Mungkin kebenaran itu datang terlambat bagi banyak orang, tetapi tidak bagi mereka yang terus berjuang. Laila tahu, ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tapi sebuah awal. Sebuah awal dari musim baru yang lebih hangat, di mana setiap perempuan bisa bermimpi tanpa takut dibekukan lagi.